Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyana dengan NIM 1193085 dan teman saya. Nah, perkenalkan, saya Ratna Maharani dengan NIM 1193023. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana donasi pengolahan wilayah pesisir terpadu dan pulau-pulau kecil terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Outline-nya sendiri, yang pertama introduction, yang kedua peta rencana zonasi, yang ketiga rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RJWP 3K, yang keempat asas dan tujuan, yang kelima ruang lingkup. Introduction. Apa sih ICZM? ICZM sendiri pengolahan wilayah pesisir terpadu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan dinamis, serta setiap keputusan mengarah ke penggunaan yang berkelanjutan atas dasar pengembangan serta perlindungan area pesisir. Apa sih RJWP 3K? RJWP 3K sendiri yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Merupakan sebuah rencana pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, RJWP 3K harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri secara administratif ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tanggal 4 Juli. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk sekitar 36 juta jiwa lebih. Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan laut sebelah utara, Laut Jawa, dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Dengan meledaknya demografi, kebanyakan orang akan menempati wilayah pesisir dan kota-kota besar, membuat wilayah pesisir sekarang memprihatinkan mulai dari erosi, polusi, dan perubahan iklim, sehingga berdampak pada seluruh ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Maka diperlukan perencanaan pengolahan wilayah pesisir terpadu. Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah membuat sebuah peraturan tentang pengolahan wilayah pesisir terpadu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, peta rencana zonasi. Berikut peta alokasi ruangan Provinsi Jawa Tengah. Mencakup zona pariwisata, zona pemukiman, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan tangkap, zona perikanan budaya, zona industri, dan zona fasilitas umum. Yang ketiga, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang disakus. Nah, RJWP 3K di Provinsi Jawa Tengah mencakup rencana alokasi ruang, indikasi program, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil, pembinaan monitoring dan evaluasi cakupan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Rencana zonasi sendiri meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSMT, alur laut, dan KSM. Alokasi ruang dari ini dalam lingkup wilayah perairan laut sampai dengan 2 mil laut. Yang disakus. Apa sih indikasi programnya? Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang peraturan pemanfaatan ruang. Terus serta sumber pendanaannya. Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai multi efek sesuai arahan umum pembangunan daerah. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil itu untuk menjamin tersenggaranya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau kecil daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Nah, yang terakhir ini ada pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui perangkat daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Gubernur sendiri monitoring dan evaluasi melalui perangkat daerah teknis terkait pelaksanaan perizinan di mana di wilayah pesisir dan pulau kecil dengan kewenangannya. Nah, hasil monitoring dan evaluasi ini dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Ada 4 asas dan tujuan. Nanti fokus. RJWP 3K daerah berdasarkan atas asasnya yang pertama keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, keadilan, dan budaya. Nah, RJWP 3K ini bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi pemanfaatan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta set ekologis secara berkelanjutan di daerah. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat. Dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah. Yang terakhir ini ada ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan yang diukur dari garis pantai. Ke arah laut sejauh 200 mil laut diukur dari garis pantai. Jangka waktu RJWP 3K ini adalah 20 tahun dan dapat ditinjau setiap 5 tahun. Di sini terdapat peta rencana zonasi di pulau-pulau kecil di daerah pemancingan Bumbatang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di wilayah ini terdapat zona intinya yang saya beri outline biru. Kemudian ada warna jingga yang dimana ada subzona dermaga Batang, dan warna biru muda itu adalah subzona perikanan tangkap. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait rencana zonasi wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.